Apa kabar sahabat Rezi? Kembali lagi di podcast Kemenak Rejang Lebong TV bersama saya Mardiles. Di hari ini podcast kita kehadiran tamu yang istimewa dan tentunya sangat menginspirasi. Hadir bersama kita yaitu Rektor Universitas Patpatulai Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Bapak Indra Yanto, MPD PhD. Selamat datang Bapak, kami ucapkan di podcast Kemenak Rejang Lebong TV pada hari ini. Ya, selamat datang. Terima kasih. Apa kabarnya? Alhamdulillah bil khair. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini terima kasih kami ucapkan sudah dapat hadir di podcast kami. Kalau boleh cerita sedikit tentang pendidikan Bapak sehingga sampai menjadi rektor sampai hari ini. Boleh ceritakan kepada kami? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kronologinya memang panjang. Saya SD di Curup, lahir juga di Curup, di Dwi Tunggal itu. SD 3 Banyumas, MTS juga. MAN 2, angkatan kedua. Setelah PGA habis, masuk angkatan pertama, angkatan keduanya kami. Jadi masih ada PGA yang naik kelas 3. Nah, jadi dari Curup, kemudian lanjut pendidikan di S1 ada di Bengkulu dengan juga di Moreni. S2 pernah di luar juga, di Australia dan di UIN Raden Patah. S3-nya juga ada berapa tempat lah. Yang terakhir yang memang kami masukkan yang di India, di New Delhi University, India. Tadi Bapak merupakan salah satu alumni dari MAN Curup angkatan kedua. Itu tahun berapa kira-kira Pak? Tahun 94. Tahun 94. Iya. Sampai hari ini masuknya tahun 92 atau 93 gitu. 92, 93, lulusnya 94. PGA masih ada angkatan terakhir. Nah, PGA habis 92 ya terakhir. Masih angkatan terakhir. Nah, kami masuk angkatan kedua. Masih ada ingat mungkin salah satu guru yang menjadi favorit Bapak waktu belajar di MAN Curup waktu itu? Ya, sebenarnya banyak, hampir seluruh favorit. Ada yang memotivasi seperti Pak Sulaiman Jas almarhum juga, Pak Suwardi, kemudian Ibu Waisal almarhum juga. Yang muda-muda sekarang Ibu Anis Marita, wali kelas kami dulu kan. Dulu ada guru matematika yang di SMA 2 sekarang Ibu Sri Mulyani itu pernah ngajar kami dan luar biasa smartnya. Alumni jurusan matematika satu-satunya dulu memang matematika orang bisa 7, 8 dan itu faktanya real, bukan ditipu-tipu. Kok bisa seperti itu pintarnya gitu. Ternyata memang guru itu sangat menentukan. Orang pintar yang memberi motivasi lah gitu ya. Berbahasa Inggris, Pak Suwardi juga sering bahasa Inggris dan kami memang hobi bahasa Inggris waktu itu. Nah makanya pas tamat baru ingin nganggur dulu karena kita memang orang tidak mampu, biaya sulit. Nah seperti itulah. Tapi sepanjang perjalanan ya alhamdulillah ada beberapa negara yang memang kita masuki, yang kita lewati dalam rangka pekerjaan maupun dalam rangka studi gitu. Boleh diceritakan sedikit sehingga dapat setelah dari UIN Raden Fatah Palembang sehingga mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Pertama beasiswa luar negeri di mana Pak? Ke India. Kami pernah di Australia juga dulu. Di Australia. Cuma karena tidak ada tugas belajar, tidak dibuat, ada penyataraannya tidak dibuat. Karena memang kita free saja. Tapi yang di India tahun 2009 sampai 2013. 4 tahun, agak lama dikit kami di India. Lah geleng-geleng balik nih. seperti itu. Jadi lama juga. Kalau boleh tahu Pak, pada zaman itu kita tahu gadget itu kan belum secanggih saat ini. Betul. Bapak mendapatkan informasi dan juga bisa lulus dan mengikuti beasiswa ke India itu trik dan caranya bagaimana? Ya, benar. Sebenarnya information is cheap, ya, expensive. Jadi informasi itu memang mahal kalau dulu. Jadi ada beberapa link, memang rezeki lah kita diberikan cari tahu. Saya pernah wartawan juga dulu di RB Semarang kalau dulu pernah penyiar radio. Jadi ada beberapa informasi-informasi yang memang banyak sebenarnya. Tapi karena kita di kampung kurang tersosialisasi. Tapi setelah kita pernah wartawan di Republika di Jakarta itu banyak informasi maka ada beberapa scholarship kita dapatkan. Nah, sebenarnya itulah informasinya. Dan ternyata banyak orang-orang tidak mampu yang bahasa Inggris kurang kuliah di luar negeri. Seperti di Belanda, kami pernah 7 bulan di Wageningen University itu di Nederland lah.
Dia orang tidak begitu pintar, tidak begitu mampu, tampang sederhana, cuma bisa kuliah molekuler S2 langsung S3. Ternyata rezeki orang macam-macam. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bisa lanjut ke pendidikan. Cuma memang ada motivasi awal itu memang harus kita, apa yang harus kita cari. Ternyata di luar negeri tidak sesulit yang orang bayangkan. Meskipun berat, pasti berat. Enaknya di luar, orang lihat foto saya di salju, gitu, keren banget. Cuma ternyata kehidupannya memang sulit. Harus menyamakan budaya, segala macam. Banyak negara kami masuki, dan culture-nya tentu berbeda-beda gitu. Jadi tips atau triksnya pada waktu itu bisa mendapatkan beasiswa ke Australia bahkan ke India apa Pak? Di Australia ada ADS ya, Australian Department Scholarship dulu. Informasinya bisa tes dulu, memang langsung informasi disebar ke sekolah, ke sosialisnya agak masif dari Australia. Dulu 2002 itu belum begitu banyak orang yang kuliah di situ. Sekarang udah ratusan ribu. Kalau yang di India itu dari beasiswa ICCR namanya, pemerintah India. Pemerintah India ini memberikan setiap tahun mengumumkan siapa yang mau ikut tes beasiswa. Nah, itu dapatnya di India. Karena memang untuk PhD dulu tidak begitu banyak ya, jadi pesertanya ya alhamdulillah kita lah. Cuman memang di India berbahasa Inggris ya. Karena di India tuh ya tukang sayur pun bisa bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris India kan. Come tomorrow after late, nothing kan. Tapi kita paham lah ya kan. Lama-lama terbiasa lah. Jadi kalau Bapak bilang tadi kuliah di luar negeri itu tidak harus bisa bahasa Inggris. Yeah. Berarti apakah ada komunitas di sana yang memberi pelajaran tentang bahasa Inggris atau memang ada teman-teman yang berasal dari bahasa Indonesia jadi Bapak tidak terlalu fokus terhadap bahasa Inggris di luar negeri? Yeah. Banyak ya, terutama negara-negara seperti Malaysia, Singapura, kita bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya. Dia tidak mensyaratkan TOEFL biasanya atau IELTS. Tapi ada beberapa negara, misalnya Rusia. Rusia itu setiap tahun hampir 130 orang yang ikut beasiswa Rusia. Termasuk anak kami yang tua itu kuliah di Rusia selama 5 tahun, baru selesai tahun kemarin di Rusia. Dan itu tidak harus pakai TOEFL, karena nanti 1 tahun udah termasuk beasiswa itu belajar bahasa Rusia. Nanti selama perkuliahan dia berbahasa Rusia. Nah, jadi itu. Jadi orang Indonesia ini banyak rata-rata mengambil jurusan yang memang tidak ada di Indonesia, dan ada pun ada tapi mahal. Misalnya kedokteran, migas misalnya. Nah, saya kemarin teknik penerbangan di Indonesia mahal kuliah. Di luar negeri gratis. Dan maksudnya mudah banget. Cuma tes administrasi sama wawancara doang. Insya Allah bisa masuk. Iya. Jadi kan seperti kami saat ini nih, yang kami khawatirkan saat ingin berkuliah ke luar negeri itu terkendala oleh bahasa. Iya. Tapi setelah mendengar cerita Bapak tadi, rupanya tidak terlalu ada beasiswa yang tidak harus pakai TOEFL ya Pak ya. Betul. Jadi selanjutnya Pak, waktu itu mengapa Bapak memilih untuk kuliah di luar negeri? Ya karena ya bukan hanya prestise ya, apa ya. Kalau alumni luar biasanya kalau dulu cari kerjaan tidak sulit ya. Alumni mana? Belanda, buset, mungkin ditolak orang lamar. Betul. Alumni S1, UGM, S2 misalnya di Belanda, pasti diterima orang untuk kerja. Karena memang beda style. Nah, pertama dia mungkin menguasai bahasa, kemudian ada ilmu baru yang orang lokal tidak punya, mungkin dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga gitu. Nah, tergantung jurusan. Nah, misalnya seperti medicine itu kedokterannya diperlukan. Orang-orang di luar tuh beda penyakit orang Eropa sama orang tropis ini beda. Jadi mereka perlu orang-orang yang dari luar juga untuk cadangan ilmu-ilmu yang memang tidak ada di Indonesia, yang tidak biasa penyakitnya seperti itu. Nah, jadi memang sekali lagi kembali ke luar negeri tadi banyak beasiswa yang diberikan tanpa mensyaratkan TOEFL. Hampir rata-rata perguruan tinggi terkenal di dunia ini, baik range 500 sampai ke 1, Harvard, dia tidak mewajibkan TOEFL. Dan beasiswa itu tidak dibuka, tapi hanya diumumkan di website mereka. Misalnya sekarang lagi buka, misalnya ada di Italia, banyak jurusan S1, dari situ full scholarship. Ada kalau di Finlandia, sekarang dia tuh sistem utang. Nanti
dia carikan foundernya, masukkan dulu, kita sudah masuk aplikasi free, nanti sudah diterima, baru dicarikan siapa yang mau jadi sponsorshipnya. Kan orangnya harus tahu juga, memang di Indonesia misalnya rata-rata di LPDP, kan seleksinya sulit, karena memang uangnya besar, misalnya S2, S3. S2 itu kalau di luar negeri mungkin 1 miliar satu orang. Nah orang ini tidak kenal dengan kita, wah siapa Anda kok bisa saya kasih uang 1 miliar nih? Apa nih? Nah, jadi kita harus ada kelebihan. Misalnya katakanlah menjual diri kita dengan statement of purpose, apa ya kalau bahasa Indonesia statement of purpose, LOE-nya, membuat motivasi lah supaya orang baca dalam satu halaman itu di 400 kata itu lengkap tentang diri kita, kenapa orang mau ngasih kita duit 1 miliar kuliah sampai tamat. Nah, maka itulah yang jadi lihat orang, ada statement of purpose namanya. Tujuan masuk itu orang baca, kalian orang ini rugi tidak kalau kita ngasih. Sebenarnya LPDP nih, biaya S2 di Belanda mungkin dihitung 1 miliar lah untuk 2 tahun. Sampai ongkos pergi, ongkos pulang, biaya hidup, anak istrinya juga ikut. Nah, 1 miliar ini, Anda siapa? Apa dasar saya mengasihnya? Gitu. Nah, maka bagaimana triknya supaya orang itu percaya kepada kita untuk memberikan uang 1 miliarnya untuk kehidupan kita, untuk sekolah kita. Memang triknya sesederhana itu sebenarnya. Wah, harus cari TOEFL, IELTS-nya di bawah 6,0 gimana nih? Wah, ternyata negara lain banyak. Di daerah-daerah pecahan Rusia misalnya, kalau Ukraina mungkin nggak lagi, tapi ada Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, semua buka. Di Eropa juga, di Belgia, termasuk di Jerman, banyak kampus memberikan beasiswa sendiri-sendiri. Memang bahasa pengantarnya ada Jerman, ada memang Inggris. Tapi kan setelah kita 1 tahun kita masuk diterima dulu, baru kita mengikuti aturan di situ. Nanti kan bisa sendiri tuh. Kalau tidak ada orang dusun kita, tidak ada orang rencana gimana? Pas bahasa Inggris dulu, ternyata bisa, ternyata lingkungan saja. Lingkungan, pengaruh lingkungan. Ya, saya pasti berbahasa Inggris karena lingkungan, tidak ada orang lain. Nah, jadi terbiasa lah kan, paham lah kalau sekarang ini kan. Kemudian saat belajar di luar negeri, ada kendala nggak atau tantangan saat belajar di luar negeri? Kendala dan tantangan di luar negeri? Ya, tentu saja banyak sekali ya, terutama dari sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran dengan kita itu berbeda. Misalnya ada kemandirian, kemudian kalau kita tidak bisa, kita sulit nanya dengan teman, karena sifatnya privacy, don't disturb anybody. Tidak boleh mengganggu orang lain dengan kepentingan kita. Kalau kita contoh, tadi tolong nih, kalian pelit nih, sudah diambil, dikasih, lempar lagi. Padahal sudah dapat, orang habis waktu mengganggu orang lain. Termasuk kita kuliah, kalau di situ kan dia tuh seperti tangga duduknya. Jadi masuk tuh lewat belakang, nggak perlu permisi Pak. Orang lihat semua ke pintu, baju merah lah segala. Jadi mengganggu konsentrasi orang. Makanya dia on time. Jadi lewat belakang saja, tidak usah mengganggu. Karena jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, jadi sistem-sistem seperti itu menjadi tantangan bagi orang kita. Orang kita agak jorok, buang sampah sembarangan, ternyata harus dipisah, dilipat. Kemudian makanan yang paling ya. Pertama memang di mana-mana orang biasanya pendatang baru, new student itu culture shock namanya. Budayanya harus jalan kaki. Kalau di Rusia tuh naik bus jarang jalan kaki, musim dingin minus 40 misalnya. Uang kita panas gitu kan. Iya. Nah jadi sulit. Kemudian adaptasi, tempat orang merokok tidak bisa sembarangan. Kemudian dengan orang tidak peduli dengan kita. Urusan kita orang tidak ada yang bantu. Stres lah. Mana rindu yang di Indonesia misalnya kan. Tak ada duit pula, buntu pula misalnya kan. Biasa pakai kopi, di situ payah cari kopi gitu. Tidak ada cabai, gimana makan. Nah nanti shock culture biasanya. Untuk 3 months, 3 bulan ini biasa. Nanti setelah itu baru penyesuaian. Nah gitu. Biasanya bertahap. Dan itu lazim, di mana-mana culture shock. Saya di India lebih stres lagi gitu ya. Stres bagaimana Pak? Bunyi klakson, mobil hilir-hilir, daerah jorok, orang beludah pakai siri di tangga, gimana mungkin mau makan tidak bisa, ngadu-ngadu. Awal-awalnya memang kita tidak bisa, tapi setelah cuek mati lah. Daripada nggak makan. Nah, jadi akhirnya masak sendiri kita gitu kan. Dan kita belanja, ternyata setelah jalan it's okay lah, biasa. Culture orang berbeda-beda. Ada kekurangan, ada kelebihan. Negara lain ada yang ini, begitu. Di India pendidikannya jauh lebih bagus di Indonesia. Tapi daerahnya, culture-nya lebih enak dengan orang Indonesia gitu. Begitupun di luar gitu. Jauh dari keluarga, berapa tahun, orang Rusia cantik-cantik, kan tantangan juga. Waduh, kalau nih orang kita gitu.
Gimana nih kalau lihat orang kan bersih, Bersih, putih, ya. tinggi, hidung mancung, setiap hari ketemu kan. Kalau ketemu kenal udah, apa kabar? Lu mati ini. Nah, tapi culture itulah tantangan-tantangan seperti inilah. Maka disiapkan, nah biasanya ada pembekalan dulu lah seperti itu. Kemudian perbedaan yang Bapak rasakan saat kuliah di Indonesia dan juga saat kuliah di luar negeri, apa yang sangat menonjol? Ya, beda-beda. Kalau di luar negeri jarang ada S1. Kalau S1 ya untuk S1 itu bachelor namanya, kecuali itu teknik. Ada S1. Bachelor itu rata-rata S3 langsung bisa S2. Kemudian kalau S2 memang sistemnya ada 3. Ada coursework, ada by research, ada gabungan coursework dan by research kayak Indonesia. Di tempat saya ngajar di Pasca IAIN tuh sekarang nih. Nah, selama ini di situ ambil saya. Jadi di situ masuk 3 semester, 1 semester penelitian. Nah, jadi coursework masuk kelas sama by research. Ada by research, jadi tanpa masuk sama sekali. Cuma bimbingan, konsultasi. Kalaupun ada masuk, kita join di kelas lain, misalnya untuk metodologi penelitian. Kita join di kelas S1 atau S2 gitu. Nah, yang ngambil coursework. Nah, sudah itu nggak ada lagi. Nah, menjadi macam-macam tipenya. Kalau di Indonesia rata-rata coursework dan by research. Kalau di luar ada by research, nggak masuk kelas sama sekali. Nah, gitu. Cuman banyak juga program akselerasi, misalnya dipercepat S2 langsung S3 waktu 3 tahun. Jadi masih muda sudah doktor gitu. Karena satu paket ya. Di Indonesia sudah mulai juga, di UNIP sudah. Kayak anak saya di pertanian itu ngambil S2 langsung 5 tahun. S3, S1-nya 3 tahun, langsung lanjut ke S2-nya satu paket. Satu paket. Akselerasi, apa namanya, fast track istilah gitu. Kemudian pengalaman yang paling berkesan menurut Bapak saat belajar di luar negeri, apa? Ya beda care mereka terhadap student gitu ya. Saya perhatikan setahun kami tinggal di Finlandia, kenapa dia pendidikan terbaik di dunia selama 14 tahun berturut-turut. Finland itu. Finlandia maksud saya. Iya. Nah, jadi mereka memang kelasnya satu kelas tuh guru, konsepnya tidak ada student itu yang bodoh. Kalaupun tidak berhasil gurunya yang gagal gitu nah. Beda di tempat kita gitu kan, apalagi di kampung. Gurunya tinggal di kota, masuk kadang ya kalau hujan tidak datang jam 9 balik jam 10. Sementara ujian nasional soalnya sama se-Indonesia. Bagaimana mungkin orang ini bisa berkompetensi? Sementara ujian yang disodorkan di Papua, di Kalimantan dengan di Jakarta, sekolah unggulan itu sama soalnya. Tingkat kesukarannya. Nah, jadi itulah kelemahan. Kalau mereka beda. Jadi kalau orang tidak berhasil nanti setiap hari Sabtu mereka rapat. Ini gimana nih kurangnya orang nih? Harus di ini nih. Baik S2, S3 kalau orang ini kurang di bidang misalnya teknik penerbangan, ngambil di jet engine misalnya sulit, maka yuk masuk kelas lah, nanti direkomendasikan ikut kelas di bawah atau di atas untuk cari ilmunya. Supaya kita tidak perlu SKS-nya, cuma kita ikut kelasnya, direkomendasikan masuk di absen, jadi kita belajar tentang itu. Supaya memang output luaran yang dibutuhkan seperti itu. Karena banyak kampus di internasional ini masuknya mudah, keluarnya sulit, harus sesuai standar mereka. Ya. Misalnya di Al-Azhar lah. Al-Azhar tuh masuknya mudah tuh. Wah, lolos Al-Azhar sebenarnya mudah banget. Daftar pasti diterima. Tapi keluarnya harus standar mereka. Kalau hadis kurang dari 40 enggak bisa. Kalau kurang dari 10 juz, kalau tafsir tadi enggak bisa. Nah, maka keluarnya sampai 5 tahun, 7 tahun atau gagal. Kalau masuknya gampang banget. Kata orang, gimana caranya Mesir? Datang aja. Pasti diterima orang. Cuman luaran outputnya. Itu yang tidak semua orang bisa, maka ada gagal. Dia disaring dari keluarnya itu. Itu sistem banyak di perguruan tinggi di luar. Dan memang banyak funding, kalau S2, S3 banyak yang sponsori biasanya. Ada riset kita dibiayai orang. Misalnya saya ikut riset reservoir untuk penahan air tanah di wilayah perkotaan. Itu dananya miliaran dan kita masuk tim itu kita digaji juga. Yeah. Dan untuk mahasiswa S3 kalau di Eropa rata-rata dia tuh pekerja. Maksudnya daftar pekerjaan sebagai student, nanti dikasih job, digaji kita. Maka dia sistem scholarship-nya beda. Jadi misalnya saya mau daftar S3 nih di Harvard, nanti aplikasinya apa nanti profesor rekomendasikan ada dalam tim riset kerja. Jadi kita diterima sebagai pekerja. Izinnya izin kerja, researcher. Nanti di situ kita kerja tapi digaji, itulah biaya hidup kita sampai menyelesaikan studi kita. Jadi rata-rata seperti itu, termasuk sama dengan postdoc lah, postdoktoral. Kalau yang 1 tahun riset seperti itu. Jadi beda sistem, kadang di setiap negara beda. Di Rusia juga beda.
Di Rusia tuh untuk SD, SMP, SMA itu satu sekolahnya. Jadi sekolah nomor 1 Curug, berarti SD, SMA sampai tamat. Sekolah nomor 2 SD, SMA satu sekolah ya. Maka siswanya 1000-an, ada sampai SMA kan 2000 dan dikasih makan gitu. Ada keuntungan, ada kelebihan. Ada untungnya misalnya anak-anak fokus seperti itu. Kalau ya ruginya ya tidak bertukar teman. Dari SD kelas 1 sampai SMA itu terus teman di kantor di kelas kan. Ada kekurangan-kekurangan. Memang sistem orang berbeda-beda. Terapkan di Finland, saya riset kurikulum, tidak bisa diterapkan di Indonesia. Mereka tidak ada bagi raport, mereka tidak ada sistem naik kelas. Di Indonesia tidak bisa. Nah, jadi beda, tidak bisa ditentukan. Dia free, gratis, berapa kron dikasih untuk risetnya. Ternyata di Indonesia tidak bisa, karena penduduk lebih banyak, negara lebih miskin. Di situ penduduk dikit, orangnya kaya, penduduknya cuma 6 juta. Iya. Sekarang. Negaranya kaya, bagaimana mungkin setiap orang dapat gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi beda culture, beda state, beda juga sistem pembelajaran. Kemudian setelah Bapak selesai menyelesaikan kuliah di luar negeri, apa yang memotivasi Bapak untuk pulang ke Rejang Lebong dan menjadi rektor Universitas Patpatulai Rejang Lebong? Kalau rektor nih disuruh serba kebetulan, kita nggak minat juga. Saya dosen di Pasca IAIN itu. Nah, jadi memang ada agreditasi, ngurus agreditasi, paham lah agreditasi. Kemudian katanya naikkan ijazah itu S3 lah, jangan S2, ada museum lagi zaman sekarang gitu. Masa rektornya S2 gitu. Nah, enggak ada orang. Karena saya fokus, saya peneliti. Baik di Belanda, di Korea, di Madagaskar, di Belgia. Terakhir di Rusia sebagai researcher, peneliti dari United Nations, PBB. Pekerja juga. Nah, setelah di situ diputuskan bahwa kami pengen kumpul keluarga lagi lah, anak udah kuliah 2 kan. Nah, jadi kami pengen fokus lah kumpul keluarga. Nah, jadi tinggal di Curug, berkebun kami. Sekarang kebun di Tapus itu. Berkebun apa, Pak? Lah kebanyakan, jadi tidak satu hamparan. Ada kopi 3 wedang, ada kurma 1 hektar, sekarang pokat 4 hektar. Ada kurma, buah kurmanya? Belum, masih setahun, belum masih lah. Setahun. Ada juga yang nanti nangka sayur, aren juga tertanam kan. Tapi karena tanah tidak satu hamparan, jadi ada cumpuk-cumpuk. Jadi agak sulit, tapi enjoy lah, biarlah kebun. Nah, ternyata setelah fokus 1 tahun di kebun, memang besar pasak daripada tiang. Kita tidak biasa, cuman ya pikirnya investasi kita ratuan ini, yang penting tanahku banyak. Awalnya kan sudahlah keluar negeri terus, sudahlah di Indonesia kumpul keluarga lah seperti itu. Kalau rezeki pasti ada gitu kan. Nah, ya ngajar ya alhamdulillah masih lah kita di Pasca juga. Kadang di luar juga reviewer jurnal gitu kan. Ya, kalau pemasukan banyak lah kan, adalah insyaallah. Kalau beras insyaallah masih terbeli lah gitu ya. Kita kembali ke waktu Bapak belajar di India. Di India itu berapa tahun Bapak? 4 tahun. 4 tahun. Bisa bahasa India? Kalau India enggak bisa. Nih, calon. Saya enggak bisa bahasa Indonesia karena tidak akrab, Pak. Karena bahasa memang India? Culture-nya kurang. Saya lebih pasti berbahasa Rusia. Rusia? Atau berbahasa Korea bisa atau mana kan? Boleh, kami bukan mencoba sih Pak, mau pengen tahu. Bapak perkenalkan diri dengan bahasa Rusia. Baik. Penasaran. Boleh lihat coba ke kamera Pak. Ya, oke. Здравствуйте, меня зовут Инраянто, я из Indonesia. Сегодня я учусь студента на университете Patputulai. Можно я не много говорю по-русски, только чуть-чуть. Only that saya sometimes lupa gitu. Cuman kalau orang ngomong paham ya. Paham. Apa itu inti dari yang nama Bapak saya sampaikan? Indrayanto, nama saya Indra, saya dari Indonesia dan sekarang saya lecturer. Dan sebenarnya saya tidak begitu bisa berbahasa Rusia, hanya sedikit. Ya nih menoga gabari paruskam. Ya terkecil hanya dikit lah. Nah, terakhir Pak, tak terasa kita di waktu nih Pak. Saran dan masukan bagi mahasiswa maupun pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Apa saran dari Bapak? Baik, sebenarnya terutama alumni MAN ya, MAN atau saya alumni MAN kok bisa student outside di luar, di other countries. Ternyata hanya motivasi. Sebenarnya mimpi itu mudah diraih kalau kita mau. Tidak harus syarat
Pak nggak bisa bahasa Inggris Pak, banyak orang nggak bisa bahasa Inggris kuliah di Rusia. Anak saya nggak bisa bahasa Inggris, sekarang udah bisa, tapi bisa kuliah di Rusia teknik penerbangan misalnya. Ada teman kita nggak bisa bahasa Inggris tapi kuliah kedokteran di luar negeri. Di Indonesia nggak ada duitnya, kita orang miskin nih. Bayar 100 juta itu belum ada, beras aja nggak ada, bagaimana mungkin? Nah, bapaknya misalnya tidak mungkin dia kuliah kedokteran di luar. Ya. Iya, iya. Nah, jadi ayo banyak di luar, di kampus-kampus luar negeri tidak mensyaratkan TOEFL itu ada, dan daftarnya rata-rata setiap kampus itu membuka untuk scholarship beasiswa. Jadi daftar di situ nanti diterima. Memang banyak kampus yang mensyaratkan bahasa Inggris, tapi masa 6 tahun dari kelas 1 SMA sampai kelas 1 SMP, kelas 3 SMA ada bisa dasar. Ya janganlah, misalnya minimal bisa gitu kan, nama seperti itu. Jangan come here, nggak mungkin lah gitu ya. Udah latah lah. Nah, tapi nanti bisa sendiri di luar. Kalau Anda tinggal di luar negeri, pasti Anda bisa bahasanya. Kalau Anda ingin bergaul dengan orang lain. Orang Jawa di Rejang aja bisa bahasa Rejang. Apalagi kita yang biasa mendengar bahasa Inggris di luar negeri tentu bisa, pasti bisa. Gitu. Ya. Sebenarnya kita ini bisa. Pak, aku tuh kalau orang ngomong paham Pak, cuma nak ngomongnya tidak bisa Pak. Nah sebenarnya itu sudah ada kemampuan bahasa Inggris sebenarnya. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak. Hari ini Makasih. sudah dapat hadir di podcast Kemenang Rejang Lebong TV. Iya. Pak Rektor Universitas Papatulai. Ya, Kami Pak. doakan sehat selalu. Amin. Semoga di lain waktu bisa berjumpa lagi, Baik. bisa berbagi pengalaman lagi yang luar Ya. biasa. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada pesan sedikit Ya. kami bagi guru dan Tendi, kalau memang ada peluang-peluang untuk S2 di luar, ada keinginan, bisalah kontak kita, nanti kita bimbing bagaimana membuat statement of purpose, gimana cara cari linknya, atau juga nanti bisa kita bantulah, termasuk publikasi. Saya penulis juga, ada Scopus, ada berapa, Sinta juga nanti yang mau naik pangkat sekarang harus publikasi ya, bisa diskusi lah kita. Ya. Inggris, Indonesia, Rusia, Korea, insya Allah ya. Wah. Rejang ya. Siap-siap. Terima kasih Pak. Baik, sahabat religi, demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kemenang Rejang Lebong TV, inovasi tanpa henti.